Selamat malam rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadiran dan komitmennya. Seperti kita ketahui bahwa PT Kalbe Farma terus memperkuat penerapan ISO 14001 tahun 2015 sebagai bagian dari strategi keberlanjutan. Malam ini kita fokus pada dua aspek utama yang juga jadi perhatian dalam audit yang akan mendatang. Yang pertama itu pengelolaan limbah medis dan yang kedua itu efisiensi sumber daya, yakni energi dan air. Sebagai pembuka, saya akan membacakan hasil evaluasi dari pertemuan sebelumnya. Tim lingkungan telah menyelesaikan uji coba segregasi limbah medis di 3 unit perawatan. Sementara itu, penggantian lampu LED di area laboratorium telah menghemat sekitar 7% dari konsumsi listrik bulanan. Namun, beberapa catatan seperti pelabelan limbah dan juga pemakaian energi non-produktif ini masih perlu ditindaklanjuti. Terima kasih Najwa, kita mulai dari pembahasan limbah medis. Dipersilakan untuk Alia. Baik, jadi hasil monitoring 2 bulan terakhir menunjukkan peningkatan volume limbah B3 medis sebesar 18%, terutama dari IGD dan ruang rawat inap. Setelah kami telusuri, ternyata ada ketidaksesuaian dalam pelabelan limbah. Banyak limbah non-B3 masuk ke kontainer B3 karena label yang buram dan tidak terbaca. Baiklah Alia, ini berarti ada celah pada sisi operasional sekaligus pemahaman staf medis ya. Iya, maka dari itu, saya mengusulkan pelatihan ulang untuk tenaga medis terkait klasifikasi limbah berdasarkan SOP Environment 003. Kami juga akan memperbarui semua label sesuai warna standar dan menambah poster panduan di setiap ruang perawatan. Selain itu, kami akan mengkaji ulang frekuensi pengangkutan limbah dengan pihak ketiga agar tidak terjadi penumpukan. Langkah yang sangat strategis, Alia. Kita tidak hanya bicara teknis, tapi juga membangun budaya patuh terhadap prosedur. Selanjutnya, Naura, bagaimana kondisi penggunaan energi? Baik, Ibu, sesuai hasil pemantauan dari bagian kami, ternyata pemakaian listrik tertinggi ini terjadi di laboratorium dan di ruang penyimpanan karena alat elektronik yang digunakan itu tidak dimatikan. Untuk menanggulangi hal ini, saya mengusulkan jika kita untuk memasang sensor otomatis dan reminder digital yang terintegrasi kepada informan ARMIS ini sejalan dengan target efisiensi energi kita yaitu sebesar kurang dari 1.200 TOI per tahunnya, Ibu. Baik, sensor otomatis juga bisa membantu kita dalam pemantauan beban puncak. Ini akan relevan jika nanti kita evaluasi kesiapan menuju green building. Lanjut ke efisiensi air, silakan Lola. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Saya ingin mengaitkan pembahasan tadi dengan kondisi pemakaian air di fasilitas kita. Konsumsi tertinggi itu berasal dari ruang sterilisasi dan kamar mandi staf. Beberapa kan masih menggunakan model yang lama yang tidak efisien. Saya usulkan untuk menggantikan keran menjadi sistem tekan otomatis, meski membutuhkan investasi yang awal yang besar, tapi dapat menghemat air dalam jangka waktu yang panjang dan sangat signifikan. Saya setuju dengan Lola. Sistem otomatisasi ini baik pada air maupun listrik jika digabungkan bisa membentuk ekosistem operasional yang lebih ramah lingkungan. Saya sangat apresiasi pada teman-teman semua. Tapi saya tekankan bahwa semua program ini harus didukung indikator yang jelas dan juga data yang terdokumentasi. Contohnya, target pengurangan limbah medis per minggu, penghematan KWH per bulan, dan juga konsumsi air per divisi. Semua itu harus tersedia pada saat audit internal nanti pada tanggal 3 Juni. Oke, saya sudah mencatat semua rencana dan akan integrasikan dalam sistem pelaporan ARMIS. Kami juga akan koordinasikan materi pelatihan bersama corporate sustainability agar
Baiklah, terima kasih untuk sinergi malam ini. Untuk tindak lanjut, Alia, koordinasikan pelatihan dan ganti label limbah medis. Naura, siapkan proposal sensor dan reminder digital. Lola, survei dan ajukan kebutuhan keran tekanan otomatis. Dan Olivia, dokumentasikan dan susun materi pelaporan ke sistem. Target penyelesaian rencana aksi adalah 25 Mei tahun 2025. Audit internal kita dijadwalkan tanggal 3 Juni. Semoga langkah-langkah ini membawa kita pada penguatan sistem ISO 14001 dan capaian proper hijau. Rapat ditutup, terima kasih semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih.